Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Julia Saputra dari kelas 1A Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Madiun. Kali ini saya akan membahas materi tentang ketahanan nasional. Apa sih pengertian dari ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional menurut beberapa ahli yang pertama adalah menurut Sumarno. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Yang kedua adalah menurut Harjo Mataram. Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman dari dalam maupun dari luar, langsung atau tidak langsung, dan bisa membahayakan kehidupan nasional. Yang ketiga adalah menurut Suradinata dan Kailan. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis sebuah negara yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri, secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, serta perjuangan bangsa untuk menjaga ketujuan nasional. Selanjutnya adalah pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah ideologi. Ideologi adalah suatu sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Ideologi juga mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Terdapat beberapa ideologi bangsa, yaitu liberalisme, aliran pikiran perseorangan atau individual. Aliran pikiran ini mengajarkan bahwa negara adalah masyarakat hukum, yang disusun atas kontrak semua individu dalam masyarakat itu. Selanjutnya ada komunisme. Komunisme beranggapan bahwa negara adalah susunan golongan untuk menindas kelas lain, seperti golongan ekonomi kuat menindas ekonomi lemah. Selanjutnya ada politik. Politik di Indonesia yang harus dilihat dalam konteks ketahanan nasional, kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam suatu sistem. Yang ketiga adalah ekonomi. Ekonomi adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa, dan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang keempat adalah sosial budaya. Istilah sosial budaya mencakup dua segi utama kehidupan bersama manusia, yaitu segi sosial, di mana manusia harus mengadakan kerjasama demi kelangsungan hidupnya, dan segi budaya yang merupakan keseluruhan tata nilai dan cara hidup yang bersifat manifestasinya, tampak dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku. Yang kelima ada pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan menyusun, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh potensi nasional, termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Selanjutnya ada asas-asas ketahanan nasional. Asas-asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua adalah asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan suatu bangsa secara utuh dan menyeluruh, dan juga terpadu atau tersusun dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan suatu bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Yang ketiga adalah asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa
yang saling berinteraksi. Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri. Mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri. Yang keempat ada asas kekeluargaan, mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama adalah mandiri. Ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Yang kedua adalah dinamis. Ketahanan nasional tidak tetap, melainkan dapat meningkat atau menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategisnya. Dan yang ketiga ada wibawa. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan nasional, yang berarti makin tinggi tingkat daya tangkal yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia. Yang terakhir, yang keempat, ada konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.